kayak gini sih, Ri? Bu, Riri itu nggak keras kepala, Bu. Ibu sadar nggak sih kalau ibu itu nggak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Riri? Tega ya kamu ngomong gitu. Ri, kamu tahu, selama ibu jadi TKW, hidup ibu lebih susah dari kalian di sini. Karena setiap gaji yang ibu terima, ibu kirim untuk kalian. Ya itu salah ibu dong. Ibu kenapa mau dibayar murah di sana? Kalau ibu susah hidup di situ, kita apa kabar yang di sini, Bu? Lebih miskin lagi, tahu nggak? Udah deh, sekarang ibu nggak usah larang-larang Riri untuk kerja, ngerti? Bawel banget sih. Aku nggak peduli kalau Riri marah. Aku harus ikutin Riri. Aku harus tahu apakah Iqbal itu memang sama dengan Iqbal yang dulu menculik bayi aku. Permisi Pak, ini data mobil yang tadi. Oh, sudah. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dr. Marcel Irwansyah. Ternyata dia cuma seorang kepala dari klinik kecil. Ada alamatnya. Sepertinya aku tahu tempat itu. Masnya, bengong aja sih. Mas, Iya. aku mau kentangnya sekilo Ya, pilih sama itu tuh telur puyuhnya 1 pak ya. Iya. Maksudnya lagi ngeliatin apa sih? Coba lihat. Oh, lagi liatin foto aku. Iya nggak apa-apa, liatin aja terus. Daripada lihat di HP, mendingan dilihat langsung. Cantik ya? Aku cantik ya? Mas, nggak usah malu-malu gitu. Si Mbak, saya tuh lagi liatin fotonya Mbak Dira. Itu loh, anaknya ngelurusin. Kayaknya lagi dicari orang deh. Masa? Bilang aja kalau ngeliatin saya. Udah jangan kebanyakan kentangnya tuh kan bengong. Mama mau kemana? Mama sudah nyuruh banyak orang untuk nyebar di setiap rumah sakit. Untuk mencari informasi keberadaan Saskia. Tapi nggak ada satupun orang yang berhasil menemukan Saskia. Mama jadi penasaran, Lis. Mama mau cari sendiri aja. Mama, Elisa nggak setuju kalau Mama jalan sendiri kayak gini. Apalagi informasinya belum jelas. Mama pikir Elisa nggak mencari tahu soal Saskia? Cari tahu. Aku tuh udah teleponin temennya satu-satu. Nggak ada yang tahu di mana Saskia. Tempat nongkrongnya juga pun udah aku datengin satu-satu, Ma. Udah deh, Mama jangan macam-macam jalan sendiri. Kalau Mama nanti ada apa-apa gimana? Siapa yang mau nolongin Mama? Lebih baik Mama di rumah, istirahat. Biarlah kami aja yang mencari informasi soal Saskia, Ma. Ya? Willy juga sudah mencoba cari, tapi belum dapat kabar sama sekali. Aduh, ternyata Mas Willy udah jalan duluan buat nyari. Mudah-mudahan dia nggak dapat info apa-apa soal Saskia. Ya mungkin memang ini kalian ada benernya juga sih. Buat apa Mama cari Saskia tapi informasinya nggak pasti. Ya sudah kalau gitu Mama tunggu kabar dari Willy aja ya. Elisa antar ke kamar ya? Nggak usah. It's okay, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Gina, saya baru dapat informasi soal Saskia. Saskianya sekarang ada di mana? Masih belum jelas, Bu. Saya kan sebar foto Saskia lewat sosmed. Ternyata ada yang nelpon dan lihat Saskia, Bu. Kalau sampai orang itu beneran Saskia, bisa gawat. Aku harus cegah Mama menemukan Saskia. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, aku seneng, Mas. Semoga kita semuanya bisa berkumpul kembali ya, Ma ya. Iya. Aku kangen banget sama Saskia. Iya, Mama juga berharap Saskia bisa cepat kita bawa pulang. Amin. Iya. Aku mau ikut boleh? Oh, boleh. Ya udah, yuk kita jalan Ya sekarang, udah, Ma. ayo. Kamu ada di mana sekarang? Kamu sudah dekat kantor? Saya itu, iya Pak.
Saya setengah jam lagi sampai kantor, Pak. Tolong kamu hari ini gantiin saya meeting ya. Tapi Pak, saya... Kalau saya punya urusan penting yang bisa saya tinggal, saya tidak akan menyuruh kamu untuk menggantikan saya meeting, Iqbal. Semua berkas, semua materi hari ini ada sama sekretaris. Kamu tinggal ambil, oke? Ya Pak, ya Pak. Baik Pak, baik Pak. Sial. Aku harus segera kasih kabar si Riri. Saya mungkin agak terlambat. Kamu tunggu aja, saya pasti datang. Handphone berkaca mati lagi. Aduh, kenapa lupa dicaci tadi? Gimana cara ngabarin Om Iqbalnya dong? Semoga ya dia tepat janji sama Riri. Mau kemana dia? Sebenarnya Riri lagi nunggu siapa sih? Kok sendirian di sana? Apa orang yang ditunggu belum datang? Aku bosan banget di kamar. Kapan aku sembuh ya? Ternyata aku udah bisa turun dari tempat tidur. Aku mau keluar. Aku perlu udara segar. Paling enggak, kalau aku menghirup udara segar, pasti aku akan ngerasa enakan. Kamu nanti cek ke gudang ya, bahan makanan apa aja yang habis. Oke, Pak. Nah, daging-dagingan masih ada nggak semuanya? Masih ada, Pak. Masih ada. Udah, sana. Oke, siap, Pak. Sana. Dir, aku senang kalau kamu ternyata masih mau datang ke sini. Niatnya kamu nggak marah kan sama aku kan? Enggak kok. Ya, syukurlah. Aku minta maaf ya. Aku tadi memang kebawa emosi. Tapi kamu juga harus tahu kalau aku melakukan itu karena aku ingin melindungi kamu, Dir. Aku nggak mau kalau orang itu tuh datang terus gangguin kamu terus. Aku nggak mau itu terjadi. Udah ya. Aku nggak mau bahas masalah itu sekarang. Aku mau kerja. Iya. Ya, kita nggak usah bahas. Tapi kamu harus tahu alasan aku itu semua karena aku.
peduli sama kamu. Kenapa sih ya laki-laki itu selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Kalau kamu masih kurang puas, kamu kejar Juna sekarang, terus kamu berantem sampai babak belur. Ya enggak. Enggak kok, aku janji aku tidak akan berbuat macam-macam lagi di depan kamu. Ya udah, aku ke dalam dulu ya. Chefnya mulai. Dira, ada yang nyariin lo tuh di depan. Siapa? Dia nggak sebutin nama sih, cuman katanya ada yang mau diobrolin sama lo tentang anak lo. Rifki. Udah, makasih ya. Oh, akhirnya kamu keluar juga, hah? Marwan, ngapain kamu di sini? Aku nggak akan biarkan Rifki kamu bawa pergi. Aku juga malas ngomongin anak itu. Tapi cuman itu satu-satunya cara supaya mancing kamu keluar. Mau kamu apa sih? Dira. Kenapa kamu pindah kontrakan, kamu nggak bilang sama aku, hah? Kenapa? Oh, kamu sengaja ya pindah supaya bisa kabur dari aku? Ya. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Aku nggak akan jawab. Kasih tahu aku di mana kamu tinggal sekarang, hah? Aku nggak akan kasih tahu kamu, Marwan. Kamu lepas. Nggak akan aku lepasin sebelum kamu kasih tahu. Lepas, Marwan, lepas. Kamu emang nggak berubah ya? Dira berkali-kali bilang kalau dia bukan Saskia. Tapi kenapa mukanya bisa sama persis? Sekali lagi aku harus pastiin. Sebenarnya Dira itu siapa? Biar semuanya terjawab. Marwan! Tunjukin sekarang juga, hah? Marwan! Tunjukin sekarang! Tunjukin tempat tinggal kamu sekarang! Ayo! Lepas, Marwan! Dira! Saskia. Kamu ini kayaknya emang suka dikasarin ya? Suka dikasarin, hah? Jangan kurang aja sama cewek. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo bang. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Lu siapa lo, hah? Berani-beraninya lo ikut campur urusan gua, hah? Itu memang bukan urusan gua. Tapi gua nggak akan bisa biarin siapapun yang main tangan sama cewek. Cari mati lo, hah? Sini lo. Makanya lo nggak usah ikut campur urusan orang. Dira, sini. Lu dengerin gua. Sekali lagi gua lihat lu memperlakukan cewek seperti itu. Jangan harap lu bisa pergi dari gua. Gua akan hajar lu sampai habis. Paham nggak lu? Hah? Urusan kita belum kelar. Dira, kamu nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa, Jun. Dira, bibir kamu. Yaudah, sekarang kita ke mobil aku obatin luka kamu ya, oke? Oh iya. Ayo. Sebentar ya. Sini. Biar aku bersihin luka kamu. Au. Sorry. Nggak apa-apa. Cuma agak perih aja, Jun. Aku bersihin dulu ya supaya nggak infeksi lukanya.
Makasih ya Jun. Sama-sama. Semoga luka di bibir kamu gak berbekas sama kayak hati kamu. Hati aku? Kata siapa hati aku terluka? Aku tahu kok dari cara kamu memperlakukan laki-laki. Sok tahu kamu. Siapa yang sok tahu? Aku udah lihat semuanya kok setelah kita beberapa kali ketemu. Makasih ya Jun. Kalau aku boleh tahu, cowok yang tadi mukul kamu itu siapa? Cowok itu Marwan, mantan suami aku, ayahnya Rifki. Aku tahu kenapa kamu ngeliat aku aneh kayak gitu. Kamu pasti mikir aku wanita bodoh kan? Bisa-bisanya mau sama cowok yang kayak tadi. Jun, aku emang wanita bodoh. Aku besar di panti asuhan dan tanpa kasih sayang. Makanya pas ada cowok yang baik banget sama aku langsung ngerasa itu surgaku. Maukah kamu jadi istri aku? Jadi ibu yang baik untuk anak-anakku? Iya. Tapi ternyata semua itu bohong. Semenjak menikah semua itu berubah. Kata-kata manis dari mulutnya berubah menjadi kasar. Dia sangat egois. Masalah kecil aja bisa menjadi besar, Jun. Dan waktu itu dia pernah memaksa aku untuk dia pernah marah sama aku. Gara-gara aku mau berhenti kerja karena kandungan aku udah besar, Jun. Sekarang kandungan kamu. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau! Sini! Sini! Dan yang lebih parah, yang bikin aku sakit hati, dia pernah jual aku ke temennya, Jun. Ayo! Ikut! Ikut! Marwan, lepasin aku! Aku mau! Ikut! Gak mau! Aku gak mau! Temen aku tuh ada yang mau tidur sama kamu tau. Dia siap bayar kamu dengan harga tinggi. Dari situ, aku memutuskan untuk pisah dari Marwan. Karena menurut aku dia bukan suami yang baik buat aku. Dari situlah aku gak percaya yang namanya cinta. Kisah hidup Dira sangat tragis. Dan Saskia nggak mungkin bisa ngarang cerita seperti ini. Tapi kalau bukan karangan, berarti Dira memang bukan Saskia. Maaf ya Jun, aku jadi cerita panjang lebar gini sama kamu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak mau dengar ceritaku, kamu lupain aja. Enggak kok Dira. Kita itu sama. Korban patah hati. Patah hati sama siapa kamu? Karena cintanya aku ditolak sama kamu. Maksud aku sama orang yang mirip sama kamu. Saskia. Iya, Saskia. Dari kecil, aku selalu main bareng sama Saskia. Dan kita tuh nggak bisa dipisahin. Kita selalu main bareng, ketawa bareng. Dan aku paling suka kalau dia lagi manja. Betulin tolong dong. Gak mau. Pasang sendiri.
Soalnya kalau dia lagi manja, dia tuh pasti nyarinya aku. Semakin dia dewasa, dia semakin cantik. Aku kagum banget sama kecantikannya dia. Dari kecil tuh aku udah suka banget sama dia. Tapi dia tuh nggak pernah sadar sama perasaannya aku. Karena dia selalu nganggap aku tuh cuma sebagai kakaknya dia doang. Sampai akhirnya sekarang Saskia udah menghilang. Dan semenjak saat itu aku udah kehilangan arah hidup. Aku sampai nggak tahu gimana caranya aku supaya aku bisa bangkit lagi. Kok kamu malah ketawa? Berarti kita sama dong, korban patah hati. Dira, ini masih jam kerja. Si Rese. Jun, aku masuk kerja dulu ya. Ya nggak apa-apa kok. Makasih, Jun. Keluar kamu, Dira. Masih jam kerja juga. Ngapain di sini? Masuk. Apa? Sudah berapa lama aku di sini? Papa, gimana kabar Papa sekarang? Selamat malam. Apa benar Dr. Marvel kerja di klinik ini? Saya mau bertemu dengan dia. Ya betul Pak. Oh ini deh. Saya Dr. Marcel. Ada yang bisa saya bantu? Maaf. Bisa kita bicara sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Ini kan ayahnya Saskia. Kemarin aku sempat browsing di internet. Silakan. Ya, terima kasih. Kania, ini Papa bawa makanan buat kamu, Kania. Kania kemana? Kania, kenapa kosong? Kania, Kania jangan tinggalin Papa, Kania. Kania! Jadi, begitu ceritanya. Tidak, Dr. Marcel. Saya yakin sekali kalau anak saya Saskia itu masih hidup. Karena terbukti, jenazah yang terbakar habis dari mobil itu bukan anak saya. Makanya saya datang ke sini, dokter. Karena saya tahu betul waktu itu dokter yang mengantarkan sebuah amplop kosong yang bertulisan tangan anak saya Saskia. Ya kan, dokter? Saskia? Saya tidak kenal dengan Saskia, Pak. Dan saya juga tidak pernah mengantarkan surat ke kantor Bapak. Dr. Marcel, nggak perlu bohong. Iya, memang saya nggak bisa melihat jelas sosok yang ada di rekaman CCTV kantor saya. Tapi saya ini bisa melacak Anda dari plat nomor mobil Anda yang diparkir di kantor saya. Mobil warna putih. Mobil putih. Mobil itu sudah saya jual, Pak. Sudah dijual. Saya masih banyak urusan, Pak. Kalau Bapak sudah tidak ada urusan dengan saya, silakan. Ya, maaf sudah mengganggu waktu Anda.
Kenapa dengan orang itu? Kenapa dengan orang ini? Mungkin dia perlu cari saya. Ada lagi yang saya bisa bantu, Pak? Dokter Marcel, siapa orang yang dibalut itu? Dia ingin memanggil saya. Oh, itu pasien saya yang sedang dirawat di sini, Pak. Itu Ada lagi? nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Percayakan pada kami ya. Ya, tentu saja dokter. Ya, maaf. Kok Om Iqbal belum datang-datang juga sih? Pak Ape bener dah. Katanya mau ngomongin duit banyak. Boro-boro, batang hidungnya aja gak kelihatan. Kenapa laki-laki yang janjian sama Riri nggak datang-datang ya? Hah, pulang aja deh kalau begini ceritanya. Halo, assalamualaikum. Oh, iya, mau pesen kue? Oh, habis nyobain kue saya yang di warung. Iya Bu, kalau pesen bisa. Iya. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Kayaknya mereka nggak jadi ketemuan. Mendingan aku kerja aja deh bikin kue. Yang mana, Mas? Oh, ini toh. Oh. Hati-hati mah, Iya, licin mah. iya. Yang Mama duluan. Iya. Oke. Nah, ini dia rumahnya, Bu. Oh, ini. Gimana? Permisi. Kok nggak dibuka-buka ya? Iya, nggak ada orang kali ya, Ma? Masa sih? Itu di rumah depan ada dua wanita. Cari siapa ya mereka? Dari tampilannya sepertinya nggak cocok untuk tinggal di lingkungan seperti ini. Kamu itu kenapa sih? Berani-beraninya bohongin saya? Kamu mau nipu saya ya? Beneran, Bu. Dia itu tinggal di sini. Tapi sekarang saya nggak tahu kalau dia udah pindah. Kamu jangan bohong. Terlaluan banget sih. Udah, Mah. Kita dibohongin gini, kita pulang aja yuk. Ayo ah.
apa sih? Enggak apa-apa. Kita pulang aja yuk, Mah. Ayo pulang. Yuk. Aduh, aduh. Kenapa sih kamu? Enggak apa-apa. Mama ayo, Mah. Iya, ayo. Ayo, hati-hati, Iya, Mah. iya, nanti sesuai pesanan. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dira, Ya Pak. itu ada tamu. Ini buku menunya. Kamu take order, ya? Baik Pak. Cepetan, sana. Aduh, apaan sih? Kenapa sih? Hati-hati dong Pak kalau jalan. Kenapa emangnya? Kamu juga punya mata nggak sih? Maaf Pak. Udah sana masuk. Terus kamu masih ngapain? Hah? Lepasin. Maaf Pak. Ih, kayak berantakan aja. Apa lagi? Salah, bukan lewat situ. Kesini Pak. Ya terserah aku dong. Aku main di sini. Udah sana cepetan. Tirta jutek amat sih. Ya udahlah. Seharusnya aku tidak jutekin Dira seperti itu. Memangnya Dira siapanya aku? Sampai aku nggak suka ngeliat dia dekat sama laki-laki lain. Tapi entah kenapa, aku merasa takut banget kalau Dira bakal direbut sama cowok itu. Aku takut kehilangan Dira. Ngapain juga ke dapur? Mau kantor juga. Kania, lain kali kamu jangan keluar sembarangan dari kamar perawatan kamu ini. Om, kenapa nggak larang aku buat ketemu sama papa aku? Itu papa aku, Om. Papa kamu ini papa kamu, bukan orang lain. Aku bukan Kania, aku Saskia. Aku Saskia. Kania, kenapa kamu bicara seperti itu, Kania? Kenapa kamu tidak mau nerima kalau papa ini jadi papa kamu? Dulu memang kita pernah bertengkar, Kania. Tapi tolong jangan kamu jadikan itu sebagai alasan untuk kamu tidak mau mengakui ini adalah papa kamu. Kania, apa perlu papa bersujud di kaki kamu supaya kamu mau mengakui kalau ini adalah papa kamu? Hah? Papa bersujud sekarang. Papa bersujud di kaki kamu, nggak apa-apa. Ya, papa bersujud ya. Papa tenang dulu, Pak. Ya, Papa tenang. Marcel, tolong kamu bilangin, kasih tahu sama istri kamu. Ya, bilangin dia harus mengakui kalau ini adalah papanya. Tolong. Iya, Papa tenang dulu ya. Papa sekarang keluar, biar saya bicara dengan Kania. Papa tenang dulu ya. Kalian ini sebenarnya mau apa sih? Kalian mau nolongin aku atau mau nyekap aku di sini? Apa keluar? Kamu ngomong. Kau bicara. Iya. Saskia, yang kami lakukan ini untuk kebaikan kamu. Kamu jelas-jelas ingin disakiti oleh keluarga kamu kan? Lihat diri kamu sekarang. Kamu seperti ini karena siapa? Tapi laki-laki yang datang tadi itu papa aku. Lantas siapa yang ingin menyukai kamu? Mama. Aku. Saskia, mama kamu ingin menyakiti kamu. Apa kamu gak pengen tahu kenapa alasannya? Apa mama kamu juga ingin menyakiti papa kamu? Kita harus lawan. Saat ini gak ada pilihan, Saskia. Kamu harus sembuh dulu, kamu harus sehat dulu. Baru kamu bisa bertindak. Sekarang yang kamu bisa lakukan, kamu harus bersabar. Tidak ada pilihan lain, Saskia.
kemana sih tuh Om Iqbal? PHP aja nih. Gaya doang banyak duit. Maaf ya, saya telat. Om jangan bikin kaget dong Om sekali-sekali. PHP lagi, dari tadi tungguin juga. Saya itu bukan tukang PHP. Gimana? Bisa kita bicara? Ayo. Sorry ya, buat kamu jadi nunggu dan repot. Tapi saya butuh bantuan kamu. Aman Om, mau bantuan apa? Asalkan ada ininya nih. Oh iya, pasti. Kamu pasti dapat. Ini nggak gratis kok. Oke, ya udah. Om mau Riri bantu apa? Saya pengen kamu itu melakukan sesuatu. Kamu menyamar menjadi gadis yang bernama Saskia. Maksud Om? Ini. Ini siapa Om? Tunggu sebentar ya Om. Ini kenapa mukanya mirip banget ya Om? Ini? Enggak sih. Ini sih gue Om. Tapi cuma bedanya kalau dia ini lebih elegan gitu ya. Kalau Riri kan kayak begini nih. Enggak sih. Ini nggak mungkin Om. Enggak. Itu Riri kan? Gadis ini bernama Saskia. Putri tunggal bos saya. Jadi begini. Kalau kamu mau bersandiwara menjadi Saskia, kamu akan saya berikan uang yang sangat banyak setiap bulannya. Saya akan berikan kamu 50 juta. Enggak. Serius Om? 50 juta? Iya, 50 juta setiap bulan. Jadi punya ide. Gimana kalau Om gak cuma kasih Riri bulanan aja, tapi Om juga kasih Riri mobil mewah. Kalau dilihat kan Saskia itu seperti sosialita gitu ya. Riri juga butuh ke salon, terus Riri juga butuh dress yang bagus dari desainer terkenal, tiket traveling, kredit card yang unlimited. Gimana Om? Ini anak benar-benar mata duitan dan pengeretan. Riri gak mata duitan Om. Kamu bisa baca pikiran juga ya? Enggak Om. Saya cuma punya ide aja. Ini itu ilmu bisnis Om. Jadi Om kan membawa Riri nanti ke rumah orang tuanya Saskia. Pasti Om juga dapat duit yang banyak dong. Bagilah Om, masa Om sendiri-sendiri aja sih. Oke, Riri, gini ya. Dari tawaran saya tadi yang 50 juta, saya akan naikkan menjadi 75 juta per bulannya untuk kamu, ya. Di luar itu, saya nggak bisa penuhi. Kalau kamu tertarik, silahkan. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau kamu sudah mau nanti, kamu tinggal hubungi saya. Permisi. Pelit banget sih. Kalau dipanggil, jangan deh.
harus jual mahal. Karena yang mirip Saskia itu cuma lo, Ri. Udah. Tapi 75 juta. Aduh, mau cari kemana duit 75 juta? Dah. Korban perasaan. Juna kocak banget sih. Bagas! Gimana sih kamu? Kamu kerja yang bener dong! Maaf ya Pak, saya nggak sengaja Pak. Saya ambil obatnya dulu ya Pak. Udah nggak usah. Kamu kerja aja yang benar. Dari tadi saya perhatiin, kamu kerja main handphone terus. Maaf ya Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak. Dasar gak becus kerjanya. Maaf, saya manajer di sini. Saya mohon maaf ya Pak. Ajarin anak buah Anda kerja yang benar. Iya Pak, iya. Saya akan ganti Pak ya. Udah nggak usah. Dira, ke ruangan saya sekarang. Tinggalin tuh. Nanti diberesin sama yang lain. Cepat! Susah ngomong sama lu, Jang. Berkali-kali gue udah bilang kalau uang lo itu buat investasi. Bisnis. Lo tuh cuma TKW, Jang. Nggak ngerti lo pikiran bisnis. Mas, walaupun aku cuma TKW, aku bisa ngebedain, Mas, mana investasi, mana judi. Kamu itu main judi, Mas. Apanya yang investasi? Kurang ajar lo. Ya Allah, Mas. Aku tuh bener-bener kecewa sama kamu, Mas. Mas mikir gak sih? Selama ini tuh aku ngirim uang, kamu hambur-hamburin begitu aja. Mas harusnya sadar, Mas, uang itu bisa kita jadiin modal usaha. Kamu bisa buka warung nasi uduk, kamu bisa buka usaha depot isi air ulang. Ya kan? Lu bilang gua tukang nasi uduk, jualan nasi uduk. Tukang isi ulang air. Lu lihat, Jeng. Gua nggak ada tampang buat jualan. Gue ini bisnismen. Lu lihat dong, lu lihat muka gue. Cuman TKW aja lo, belaga lo. Nggak nyambung otak lo. Mas, kamu nggak usah ngerendahin aku sebagai TKW, Mas. Nggak usah ngerendahin pekerjaan aku. Justru gara-gara pekerjaan aku bisa ngidupin keluarga ini. Kamu tahu, Mas, tadi pagi tuh ada penagih hutang dari bandar judi yang datang. Kamu mau ngelak gimana lagi, Mas? Kenapa sih ribut mulu? Nggak capek apa ya? Nih, ibu lo nih, belagu amat. Dia bilang dia yang hidupin kita semua di sini. Kita kerjaan kita nggak dianggap, Ri. Ya elah Bu, emang duit berapa sih yang Ibu kirim? Nih ya Bu ya, Ibu denger ya. Kalau kita berdua masih ngandelin duit dari Ibu, kita udah mati kelaparan Bu dari dulu. Dengar tuh anak lo. Ri, ibu itu kerja jauh-jauh, Ri. Demi kalian berdua, Ri. Bener. Kamu tahu, selama ini ibu ngirim uang buat kalian, itu dipakai judi sama ayah kamu. Sombong amat lo. Belagu lo. Gue bilangin sama lo ya. Kepala rumah tangga di mari itu gue. Gue suami lo. Laki lo. Mentang-mentang lo cari duit jadi TKW. Udah belaga lo. Gue kasih tahu sama lo, Jam, ya. Kalau gue mau bisa gue, Jam, dapat duit lebih dari lo. Cemen. Pusing gue.
Kamu tuh kenapa sih, Dira? Hah? Aku perhatikan kamu ya, hari ini kamu tuh kerja tuh nggak fokus, tau nggak? Dari awal bikin minuman, kamu pegang handphone, ya? Kamu nganter minuman ke tamu, kamu mainin handphone juga. Kamu kan tahu, Dira, kalau peraturan kita yang namanya itu tidak boleh ada yang pegang handphone selagi kerja. Kenapa sih? Aku minta maaf ya, Tir. Aku kirain itu pesan mengenai Rifki. Aku nggak tahu, kirain itu cuma berita penting, nggak tahu cuma stiker-stiker lucu gitu tentang korban perasaan. Siapa yang kirim? Kamu nggak perlu jawab. Juna kan? Dir, kamu kenapa sih sikap kamu jadi kekanak-kanakan seperti ini? Kamu kan seharusnya lebih dewasa dong. Kamu sadar gak sih, Dira? Kamu tuh seorang ibu. Tapi semenjak kamu bertemu Juna, baru berapa hari, tapi lihat pengaruhnya dalam kehidupan kamu. Kerja kamu sampai gak becus kayak gini. Sekarang aku mau tanya sama kamu, apa sih kelebihan cowok itu? Karena dia kaya, punya mobil lebih bagus, jadi kamu tertarik sama dia? Maksud kamu? Kamu bilang aku matre gitu? Kalau aku matre, dari dulu aku nggak akan kerja di sini, Tirta. Ngapain? Mendingan aku jual diri, jelas aku dapat duit banyak. Dir, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Nggak, aku bukannya mau menduduh sama kamu ya, tapi bener kan? Kalau kamu memang mulai tertarik sama Juna, kalau aku boleh tahu kenapa alasannya? Karena dia ngebayarin semua rumah sakit Rifki, gitu. Terus dia nganterin kamu pakai mobil mewah. Tirta, aku tahu aku salah. Yang pertama, aku numpain minum ke tamu. Yang kedua, aku main handphone pas kerja. Tapi jangan dong kamu marah-marah karena dua kesalahan itu jadi ngungkit masalah pribadi aku. Kamu kenapa sih, Tir? Daripada kayak gini terus, lebih baik aku berhenti kerja. Mulai hari ini. Dira, tunggu Dira, tunggu. Tolong kamu jangan emosi seperti ini dong, ya. Kamu tuh harusnya tahu kalau aku emosi seperti itu, ya. Aku marah-marah sama kamu karena aku ingin mengingatkan kamu supaya kamu tidak terlena sama Juna itu. Tirta, aku kenal sama kamu tuh udah dari lama, Tir. Aku nggak nyangka kamu bisa ngatain aku matre kayak gitu. Buat apa juga kan kamu ngebahas masalah hartanya Juna dan mobil Juna segala, buat apa? Dira, kamu harus tahu. Aku marah itu karena aku peduli sama kamu, Dir. Ya? Oke, sekarang gini aja. Aku marah itu karena aku marah pada diri aku sendiri. Karena aku terbatas, aku tidak memiliki segala, tidak seperti Juna itu. Maafin aku, Tirta. Aku baru sadar kalau tadi itu kamu marah-marah karena kamu cemburu sama Juna. Maafin aku betul-betul gak peka sama kamu. Tir, buat apa juga kan kamu ngebahas masalah Juna, mobilnya Juna segala, buat apa? Aku sama Juna itu gak ada hubungan apa-apa, Tirta. Karena aku udah pernah janji sama kamu. Suatu hari nanti kalau aku udah bisa membuka hatiku kembali, tempat itu akan buat kamu, Tir. Bukan laki-laki lain. Ya. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau kata-kata aku nyakitin kamu. Gak apa-apa, Tirta. Aku sama Juna itu bisa berteman kayak sekarang karena kita sama-sama korban perasaan. Mungkin kamu gak bisa ngerti, Tir. Gimana rasanya gantungin perasaan ke seseorang tapi orang itu sulit untuk kita raih. Aku tahu perasaan itu. Aku tahu bagaimana rasanya
berusaha meraih seseorang yang ada di hadapan kita, tapi tidak bisa. Iqbal! Kamu tuh gimana sih? Udah berapa kali sih kamu bohongin aku? Pertama, kamu bilang katanya Saskia udah mati, ternyata masih hidup. Yang kedua, Ajeng, kamu bilang udah terbakar di rumah itu, ternyata masih hidup juga. Dan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu tuh gimana sih kerjanya, Bal? Kamu jangan nyalahin aku terus dong. Aku juga nggak nyangka kalau Ajeng bisa lolos dari kejadian itu. Ah, ngomong aja kamu bisanya. Semua pekerjaan kamu gak ada yang bener ya, berantakan. Ngakunya cinta dan sayang sama aku, tapi mana kamu gak akan pernah bisa memberikan aku rasa aman. Sampai aku diceraikan sama Mas Willy, kita pisah. Elisa! Blackjack! Kok bisa jadi kacau kayak gini semuanya? Riri, ya, aku harus segera bekerja sama dengan Riri. Dia harus segera menyamar jadi Saskia dan masuk dalam keluarga Willy. Dengan begitu, dia bisa mengamankan posisi Elisa di keluarga Willy. Ya, gue bingung deh sama tawarannya Om Iqbal itu. Emang kenapa lo? Hah? Mau dijadiin bini kedua? Persimpenan? Udah, lo ambil aja. Lo minta apartemen yang gede sama uang bulanan yang banyak. Murahan banget dong gue kalau gitu. Ya, masalahnya nih, Om Iqbal itu minta Riri untuk nyamar jadi cewek yang katanya mirip banget sama Riri. Terus dia bakal kasih duit yang banyak. Aneh banget tuh kerjaan. Udah, nggak apa-apa. Mau dibilang mirip setan juga lo ambil aja. Yang penting duitnya banyak. Iya, ngomong lagi. Tapi ini tadi, Riri kasih persyaratan itu banyak banget ya. Riri nggak mau duit aja dong. Riri minta ini, itu. Malah dia kabur. Bisa nggak? Gini, kalau urusan itu lo serahin sama gua. Ayah lo ini paling jago bikin orang nurut. Ri, gua kasih tawaran sama lo ya. Gue jadi manajer lo aja. Lo tinggal kerja gampang. Urusan duit ntar bagian lo tinggal gue bagi. Aji gile, objeknya kan gue, honor gue. Kenapa jadi ayah yang ngasih bagian ke gue? Nggak kebalik tuh. Bisa rugi yang ada kalau dia jadi manajernya. Gimana lo pakai diem? Gue tanya malah ngelamun. Gimana? Enggak deh ya. Masa ayah jadi manajer Riri sih? Enggak lah. Ntar aja Riri pikir-pikir dulu tawaran Om Iqbal itu ya. Ya ampun Ri, lo tinggal ambil sayang, terapes lo, namanya rezeki. Lo lagian gue kasih tahu tinggal gue jadi manajer pakai susah segala lo. Enggak. Ntar aja, ha? Pikir-pikir dulu. Bayar dulu, udah 7 kali. Minta sama bokap gue. Berani nggak lo? Pagi kan ya? Pagi. Gimana keadaan kamu hari ini? Biar saya periksa sebentar ya. Maaf. Boleh lihat kakinya? Ya. Pelan-pelan. Ya. Satu lagi. Pelan-pelan. Kaki dan tangan kamu sudah sembuh. Tinggal tunggu aja kamu dalam beberapa hari bisa dibuka perbannya. Terima kasih. Sama-sama.
Mbak Kania, sarapan dulu ya. Saya bantu. Terima kasih. Saya permisi dulu, Dok. Selamat pagi pemirsa di rumah. Breaking news pagi ini diawali dengan berita orang hilang. Dan saat ini telah bersama saya keluarga dari Saskia, yaitu Bapak Willy dan Oma Gina. Terima kasih. Ini foto anak saya, Saskia. Dia sudah hampir sebulan menghilang. Bagi siapa saja yang melihatnya, mohon menelepon di nomor telepon di bawah ini. Terima kasih. Oma Gina, apakah ada pesan kepada para pemirsa atau Saskia sendiri jika pada saat ini sedang menonton acara ini? Oma, Saskia. Apa? Cucu kesayangan Oma. Tolong cepat pulang. Oma sudah rindu sekali sama kamu, Nak. Dan kepada pemirsa semuanya, kalau ada yang melihat cucu saya Saskia dalam keadaan apapun, tolong telepon ke nomor yang sudah tercantum di sini. Itu Oma dan Papa aku. Marcel, aku gak tega banget melihat Papa dan Oma kayak gitu. Aku minta tolong sama kamu ya. Aku ada bikin surat kedua buat Oma. Tolong kamu kasih ke Oma aku. Elisa, mama aku emang jahat sama aku. Tapi aku nggak bisa selamanya ngumpet di sini. Tolongin aku. Kalau memang aku nggak bisa pergi dari sini, setidaknya mereka bisa jenguk aku ke sini. Oma dan Papa aku sangat sayang sama aku. Aku yakin mereka nggak akan nyakitin aku. Saya permisi dulu. Surat apa itu? Kania lagi ya? Pak, tolong kembalikan, Pak. Pak. Aku udah gak sabar buat ngeliat muka aku lagi. Mudah-mudahan gak ada bekas codet yang mengerikan. Aku harus sabar. Tinggal besok aku udah gak kayak Mumi lagi. Pak, kita nggak bisa kayak gini terus, Pak. Ini nggak adil buat Kania. Marcel, justru ini nggak adil buat Papa. Kenapa kamu ingin melepaskan Kania yang sudah Papa dapatkan kembali? Pokoknya, Papa tidak mau Kania berhubungan lagi dengan keluarganya. Kamu tahu, surat dari Kania itu Papa sudah bakar. Dan yang kamu serahkan, amplop itu amplop kosong ke Willy. Dan sekarang, surat ini sudah nggak ada harganya lagi.
Pak, Kania nggak bisa tinggal di sini terus. Dia punya keluarga. Tidak boleh. Kania harus tetap berada di sini. Kalau perlu, Papa akan buatkan berita bohong di koran. Supaya Kania percaya kalau bahaya besar mengintai dia apabila dia kembali ke rumahnya. Kania itu sudah bagian dari keluarga kita. Hanya kita berdua, Marcel. Kita berdua keluarganya Kania. Mereka tahu kalau aku takut pada mama yang mencoba membunuh aku. Dan mereka sengaja bikin aku tambah takut. Supaya mereka bisa nahan aku lebih lama di sini. Jahat. Aku nggak sangka Dokter Yusuf jahat sekali. Papa, setiap kamu membicarakan Kania pergi dari sini, hati Papa terasa diremuk-remuk. Papa gak mau kehilangan Kania, anak Papa lagi. Aku ngerti perasaan Papa. Karena aku merasakan hal yang sama, Pak. Aku kehilangan cahaya dalam hidup aku. Ya ampun. Aku bener-bener gak nyangka. Aku gak nyangka Pak Yusuf sampai mau bikin berita bohong di koran. Cuma supaya aku gak pergi dari tempat ini. Dan Marcel, laki-laki lemah itu pasti dia akan nurutin kata-kata mertuanya. Aku gak nyangka. Aku pikir selama ini Pak Yusuf sama Marcel itu baik mau ngelindungin aku. Tapi ternyata mereka mau nyekap aku di sini selamanya, seumur hidup aku. Aku harus pergi dari sini. Sebahaya-bahayanya Mama, Oma sama Papa pasti bisa melindungi aku. Astaga, Marwan. Gimana ini? Astaga, gimana ini? Apa aku masuk lagi ke dalam ya? Dira. Juna. Ayo kita pergi dari sini. Jun, gak usah. Aku pulang sama Tirta aja gak apa-apa ya? Enggak, udah ayo cepet, ayo. Aduh, ntar gak enak banget nih pasti sama Tirta. Ayo. Lagi-lagi Juna. Dira. Ambil kembali. Dira. Astagfirullahaladzim, itu kan Marwan. Dira kabur. Dira. Ya syukurlah kalau Dira lolos dari mantan suaminya itu.
Lebih baik sekarang aku pergi ke tempat supplier aja deh. Untung dia udah nggak ngikutin kita. Aduh, kenapa sih? Lagi-lagi gue gak sengaja jadi bareng Juna. Kalau kayak begini, gue bakal nyakitin hatinya Mas Tirta lagi dong. Dir, kamu mikirin apa sih? Kamu takut Tirta cemburu ya? Udah deh, nggak usah GR. Aku tuh cuma nolongin kamu doang. Ya, tadi pagi sih aku sempat nelfon ke restoran kamu. Aku nanya kapan kamu selesai kerja. Katanya kamu shift pagi. Ya, makanya aku iseng aja ngelewatin kafe kamu. Terus bener kan? Dugaan aku, nyata ada Marwan di situ. Dan pacar kamu juga, Tirta, nggak usah jealous sama aku. Jun, kamu dengerin ya. Aku sama Tirta itu gak pacaran. Ya, memang kita punya hubungan yang sulit buat dijelasin. Hubungan apaan tuh kalau sulit jelasin? Ih, nyebelin banget sih. Lagian kamu juga ngapain tiba-tiba lewat depan kafe? Kan aku udah bilang, tadi pagi tuh aku sempat nelfon kafe kamu, nanya kalau kamu tuh kelar jam berapa. Ya aku kepikiran aja, pasti Marwan ada di sana kan. Aku sih nggak bisa ya kalau ngelihat cewek dikasarin. Juna mikirin gue juga ternyata. Dan khawatirin gue. Dir, kok kamu ngelamun sih? Udah deh, nggak usah kepedean. Aku tuh benar-benar nolongin kamu doang, nggak ada modus apa-apa. Siapa juga yang kegeeran? Kamu kenapa sedih gitu mukanya? Enggak. Itu restoran kesukaannya Saskia. Oh, jadi setiap kamu lihat restoran itu, kamu mendadak sedih gitu? Mendadak melo, iya? Kata siapa aku cowok cengeng? Ya udah, kamu buktiin dong sama aku kalau kamu bukan cowok cengeng, kita ke restoran itu terus kita makan di sana. Ayo, siapa takut? Ayo. Ya udah, kita ke sana sekarang. Oke. Oke, jadi Saskia itu suka makanan apa? Oke. Makasih ya. Yang mana? Saskia tuh paling suka makan yang ini, sama ini. Mau pesan ini aja. Oke, yang itu aja. Yang tadi ya, Mbak ya? Makasih. Sebenarnya aku itu kesini mau ngejebak kamu tahu. Aku tuh lapar banget dari tadi pagi, aku belum sarapan. Udah buru-buru harus ke kafe. Terus di kafe pas mau makan, tamunya lagi banyak banget. Jadi, kamu traktir aku ya? Oh, jadi kamu ngajakin aku makan ke sini supaya aku traktir kamu gitu? Iya. Ya udah, aku traktir. Yes. Makasih ya. Bapak, selamat siang. Tempat dan pesanan biasa ya, Pak? Ya. Saskia, dulu kamu sering makan sama Papa di sini. Papa kangen sekali sama kamu, nak. Sebetulnya, Papa sudah terlalu berharap bisa menemukan kamu di tempat Dokter Marcel. Tapi kamu ternyata nggak ada di sana. Silakan. Terima kasih. Nah, ini lebih seru nih.
Halo? Halo, Riri. Gimana? Kamu masih tertarik dengan tawaran saya? Atau sudah tidak sama sekali? Ya kalau ditambahin ya tertarik. Gimana Om? Ada tambahannya nggak nih? Oke. Gini. Saya pastikan untuk tambahannya bisa. Saya akan transfer setiap bulannya. Tapi permintaan kamu yang lain, saya pastikan tidak bisa. Ya udah deh. Apaan kerjaannya? Pertama, kamu harus pindah rumah dulu. Kamu nggak boleh tinggal di situ lagi. Kalau kamu mau nyamar jadi Saskia, nggak boleh ada yang tahu. Biarpun permintaan yang lain gak dikasih, tapi duit yang waktu itu disebut Om Iqbal dulu main gede sebenarnya. Mana ini baru tambahin lagi. Ya udah deh. Ya udah Om, Riri bakalan kerja yang bener. Riri nggak akan ngecewain Om. Tenang aja, oke? Dapat kerjaan gede nih kayaknya. Gajinya bakalan gede juga nih. Brengsek. Dia kagak mau cerita sama gue. Semalam malah gue yang disuruh bayar gorengan. Aduh. Oke, kalau gitu saya jemput kamu sebentar lagi. Kamu gak usah bawa baju ataupun barang-barang lain. Nanti Om beliin semuanya. Siap Om. Aku harus segera beresin Ajeng. Makanya, Riri harus pindah rumah dulu. Kalau masih ada Riri, agak repot beresin Ajeng. Gue pengen lihat dia cerita gak sama gue. Aduh. Siapa, Rik? Yang nelfon lo? Teman, ajakin nongkrong. Kurang ajar banget nih anak. Mau dapet rezeki gede, nggak mau bagi-bagi. Padahal gue yang gedein dia dari kecil. Lihat aja ntar ya, nggak akan gue izinin dia pergi ketemu orang tuh. Semuanya sudah bagus ya Mbak. Maaf ya, aku buka. Kata Marshall juga besok saya udah bisa lepas perbannya. Amin, semoga ya Mbak. Permisi. Maaf Suster Rati. Iya. Ada pasien gawat yang akan dioperasi. Baik Sus. Mari Ibu. Iya. Ini kan klinik kecil, pasti tenaga medisnya nggak banyak. Mereka semua pasti sibuk ngurusin pasien baru. Aku harus kabur sekarang. Aku kan nggak ngerti soal medis. Udah biarin aja nanti. Aku harus ketemu sama Papa dulu. Biar Papa cariin dokter supaya aku bisa buka ini. Aku harus pergi dari sini sekarang. Persediaan darah udah dibawa ke sana ya dok? Sudah ada 10 labu. Oh iya. Ini yang satu sudah terpasang, masih ada persediaan lagi dari PMI sedang iya. diantar ke sini. Iya.
Nah, pasien yang ini nanti ya, yang ini yang sana take out aja. Baik dokter. Karena administrasi belum beres. Baik. Mohon diperhatiin. Pasiennya benar-benar harus diperhatiin. Ya. Baik dokter. Jangan sampai lihat. Kenapa mas? Oh iya, licin jalan. Kamu harus hati-hati. Iya. Gue harus gimana nih? Gak mungkin nunduk terus. Orang-orang bisa curiga. Gue ketahuan banget kabur dari rumah sakit kalau muka gue mesti diperban kayak gini. Gue harus langsung ke rumah dan minta papa bawa ke rumah sakit lain. Mbak Kania, minum dulu obatnya. Mbak Kania? Mana orang? Mbak Kania? Sus, Dok, Kania di mana ya? pasiennya tidak ada, Dok. Di kamar mandi juga tidak ada. Suster, lihat pasien yang keluar nggak? Tidak, Dok. Dok, itu ada orang, Dok. Di mana dia? Kan tadi kamu lapar, kamu bilang. Iya sih. Yaudah, aku makan ya. Makan dong. Enak banget loh. Ya? Ngelihat Dira semangat makan kayak gini, rasanya gue gak percaya kalau dia bukan Saskia. Bentar dulu. Kenapa kok kamu ngeliatnya gitu sih? Soalnya caranya kamu makan tuh sama persis kayak Saskia. Happy banget. Ya siapa yang gak happy coba dikasih makan enak kayak gini, seneng lah. Oh iya John, aku mau nanya dong. Kalau yang ini campurannya apa? Kalau yang itu salmon. Ini? Tuna. Kalau yang kesukaan aku? Udang. Udang? Udang. Kenapa sih? Jun, kok kamu gak bilang sih kalau isinya udang? Kenapa kamu gak suka? Aku itu alergi sama udang, Jun. Terus kamu biasanya kalau alergi udang kamu bawa obatnya nggak? Harus minum apa nggak? Hah? Jun. Dira. Aku gak bisa. Aku gak bisa nafas, Jun. Bentar. Halo?
Halo, ya, Dokter Hardi. Ya, hari ini praktek nggak? Praktek. Oke. Sebentar saya kesana ya sekarang ya. Ya, Juna. Oke, makasih. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Dira. Mbak, tolong Mbak, tasnya Mbak. Tolong Mbak. Seperti Juna. Mbak, sorry, menunya lagi? Ini Pak. Oh ya, makasih. Bapak kenal juga sama gadis ini Pak? Ya, dia putri saya. Dulu kan dia sering makan juga di sini. Loh Pak, kalau begitu putri Bapak yang barusan pingsan. Soalnya barusan saya lihat dia dibopong sama temannya mau dibawa ke rumah sakit Pak.